seorang petani miskin, Sukardi, menemukan telur emas misterius di hutan terlarang. Saat telur itu menetas, muncullah seorang wanita cantik dengan mata keemasan yang berbisik, "Jangan pernah ungkap siapa aku, atau segalanya akan hancur." Kehidupannya berubah, dari miskin menjadi kaya, dari putus asa menjadi bahagia. Tapi bisakah rahasia sebesar ini tetap tersembunyi? Satu kesalahan, dan kutukan pun dimulai. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, silahkan untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, di mana hamparan sawah membentang luas dan perbukitan hijau mengelilinginya, hiduplah seorang pemuda bernama Sukardi. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang petani miskin yang sejak kecil harus berjuang untuk bertahan hidup. Ayahnya telah meninggal sejak ia berusia 10 tahun, meninggalkan beban berat di pundaknya sebagai anak laki-laki satu-satunya. Sementara itu, ibunya, seorang wanita tua yang tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, hanya bisa berbaring di dipan bambu di rumah mereka yang hampir roboh. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Sukardi sudah keluar rumah. Dengan cangkul tua di pundaknya, ia berjalan melintasi pematang sawah yang mulai mengering. Musim kemarau yang panjang membuat tanah menjadi keras dan retak-retak. Padi yang ditanamnya gagal tumbuh, hanya meninggalkan batang-batang kering yang meranggas di bawah terik matahari. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap hari, dengan keringat bercucuran, ia mencoba menggarap tanah itu, berharap ada keajaiban yang membuatnya kembali subur. Namun, harapan itu semakin lama semakin menipis. Hutang kepada rentenir semakin menumpuk. Beberapa bulan yang lalu, ia meminjam uang untuk membeli bibit dan pupuk, tapi hasil panen yang nihil membuatnya tidak bisa membayar cicilan. Laki-laki bertubuh besar dan bertampang garang, yang menjadi kaki tangan rentenir desa, sering datang ke rumahnya. Mereka tidak segan-segan mengancamnya, bahkan pernah memecahkan kendi berisi satu-satunya persediaan air minum mereka sebagai peringatan. "Ibumu mungkin tidak akan bertahan lama kalau kau tidak segera membayar hutangmu, Sukardi," ancam mereka suatu hari dengan nada dingin, membuatnya semakin putus asa. Di tengah beban yang berat itu, ia tetap berusaha menguatkan dirinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Tangan tuanya yang keriput selalu menggenggam jemarinya dengan penuh kasih. "Kau anak yang kuat, Puji," kata ibunya dengan suara lemah. "Jangan menyerah. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan selamanya." Namun, Sukardi tahu bahwa keyakinan ibunya mulai terkikis. Seringkali ia melihat air mata yang tak sempat diusapnya jatuh ke bantal lusuh itu. Dan ia benci dirinya sendiri karena tak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Suatu hari, setelah semalaman hujan deras mengguyur desa, Sukardi memutuskan untuk pergi ke hutan. Tanah pertaniannya tidak bisa diandalkan lagi, dan ia berharap bisa menemukan umbi-umbian di antara pepohonan untuk sekadar mengisi perut mereka. Ia berjalan jauh, melewati jalan setapak yang jarang dilewati orang. Hutan di desa itu dikenal angker, dan jarang ada yang berani masuk ke dalamnya tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Tapi Sukardi sudah terbiasa dengan hutan ini sejak kecil. Ia tahu di mana harus mencari makanan, di mana terdapat aliran air jernih, dan bagian mana yang sebaiknya dihindari. Setelah hampir 2 jam berjalan dan menggali di beberapa tempat, ia menemukan beberapa ubi kecil yang tampaknya masih bisa dimakan. Dengan napas terengah-engah, ia duduk di bawah pohon besar yang batangnya berlumut tebal. Ia menyandarkan tubuhnya yang lelah dan menatap langit yang mendung. Namun, saat hendak bangkit dan kembali ke rumah, matanya menangkap sesuatu yang aneh di antara akar-akar pohon besar itu. Sebuah benda bulat dengan permukaan yang mengilap tersembunyi setengah terkubur di tanah. Sukardi mengulurkan tangan dan menarik benda itu keluar dari tanah. Matanya membelalak. Itu adalah sebuah telur, tetapi bukan telur biasa. Telur itu lebih besar dari telur ayam, hampir seukuran kepala bayi, dengan permukaan halus yang memancarkan kilau keemasan samar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia belum pernah melihat telur seperti ini sebelumnya. Apakah ini telur burung langka? Atau mungkin telur reptil besar yang selama ini bersembunyi di hutan ini? Sejenak, ia berpikir untuk meninggalkan telur itu. Namun, bayangan ibunya yang sakit dan ancaman para rentenir membuatnya berubah pikiran. Jika ini telur hewan mahal, mungkin ia bisa menjualnya dan mendapatkan sedikit uang untuk membayar hutangnya. Dengan hati-hati, ia membungkus telur itu dengan kain yang ia bawa, lalu memasukkannya ke dalam karung bersama dengan umbi-umbian yang tadi ia kumpulkan. Kemudian, dengan langkah tergesa, ia berjalan pulang,
tak menyadari bahwa di balik pepohonan lebat, sepasang mata merah tengah mengawasinya dalam diam. Malam itu, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Malam itu, Sukardi pulang dengan tubuh lelah setelah berjalan jauh dari hutan. Langit mulai gelap, dan suara jangkrik bersahutan di sekitar rumah bambunya yang reot. Di dalam rumah, ibunya sudah tertidur, napasnya terdengar lemah. Dengan hati-hati, ia meletakkan hasil buruannya di sudut dapur. Namun, ada satu hal yang terus menarik perhatiannya, telur emas yang ia temukan di hutan tadi siang. Cahaya remang-remang dari lampu minyak membuat permukaan telur itu berkilau aneh. Sesekali, Sukardi menatapnya dengan rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit ketakutan. Ia duduk bersila di depan telur itu. "Apa sebenarnya kau ini?" gumamnya lirih. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Telur itu bergerak. Sukardi sontak mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap telur itu tanpa berkedip. Retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Suara krek-krek-krek terdengar pelan, namun jelas. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran menahannya di tempat. Dan dalam hitungan detik, telur itu pecah. Dari dalamnya, meluncur seekor ular putih yang bersinar redup di bawah cahaya lampu. Ukurannya tak lebih dari pergelangan tangan Sukardi. Tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Sisiknya tampak seperti mutiara, berkilauan dengan warna perak dan emas. Ular itu mendongak, matanya yang berwarna keemasan menatap Sukardi dengan tajam. Sukardi tercekat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ular itu perlahan-lahan bergerak ke arahnya, melingkar di atas lantai bambu dengan gerakan anggun, seolah sedang meneliti orang yang telah membawanya keluar dari telur. Namun, sebelum Sukardi bisa bergerak, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ular itu mulai bersinar semakin terang, lalu tubuhnya berubah perlahan. Sisiknya mencair seperti kabut, tubuhnya memanjang, dan dalam sekejap, di hadapan Sukardi berdiri seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Ia mengenakan selendang putih tipis yang melayang lembut di udara. Rambut panjangnya sehitam malam, berkilauan seperti bintang, dan matanya yang berwarna emas menatap Sukardi dengan sorot yang dalam. Sukardi terbelalak. Tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu tersenyum lembut. "Jangan takut," katanya dengan suara yang begitu merdu. "Namaku Ning Sekar. Aku adalah siluman ular." Sukardi masih tak bisa berkata-kata. Tenggorokannya kering, otaknya mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ning Sekar melangkah mendekatinya, gerakannya begitu halus seperti melayang. "Kaulah yang telah menyelamatkanku dari tidur panjangku di dalam telur itu," lanjutnya. "Aku berhutang nyawa padamu, Sukardi." Sukardi akhirnya menemukan suaranya. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi? Siapa kau sebenarnya?" Ning Sekar tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih dalam. "Aku adalah penjaga hutan ini. Dulu, aku dikutuk dan disegel dalam telur oleh manusia serakah yang menginginkan kekuatanku. Bertahun-tahun aku tertidur, hingga akhirnya kau datang dan membawaku keluar dari sana." Sukardi menggeleng, masih sulit percaya dengan apa yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa wanita ini bukanlah ancaman. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Sukardi merasa nyaman. Ning Sekar berlutut di hadapannya. "Sebagai tanda terima kasih, aku ingin membantumu." Sukardi mengerutkan kening. "Membantuku? Bagaimana?" Wanita itu tersenyum lembut. Ia menoleh ke arah tumpukan ubi dan hasil panen yang hampir busuk di sudut ruangan. "Aku tahu kau hidup dalam kesulitan. Aku bisa membantumu mengubah hidupmu, membuat tanahmu subur kembali, dan menyembuhkan ibumu." Sukardi menatapnya dengan mata penuh harapan. "Benarkah? Kau bisa melakukannya?" Ning Sekar mengangguk. "Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" "Aku ingin tinggal di sini bersamamu." Sukardi terdiam. Ia memandangi wanita itu dengan hati berdebar. Seorang siluman ular yang ingin tinggal bersamanya? Ia tahu ini bukan sesuatu yang biasa. Jika orang-orang desa mengetahuinya, mereka mungkin akan menganggapnya gila atau bahkan memburunya. Tapi di satu sisi, ini adalah kesempatan yang tak mungkin ia sia-siakan. Jika wanita ini benar-benar bisa membantunya, maka ia bisa menyelamatkan ibunya dan membayar hutangnya. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Baiklah, kau boleh tinggal di sini." Ning Sekar tersenyum,
Kali ini dengan kehangatan yang membuat dada Sukardi terasa lebih ringan. "Terima kasih, Sukardi. Aku berjanji, aku tidak akan mengecewakanmu." Sejak malam itu, hidup Sukardi mulai berubah. Hari-hari berlalu sejak Ning Sekar tinggal di rumah Sukardi. Sejak saat itu, keajaiban mulai terjadi di hidupnya. Pagi itu, ketika Sukardi bangun dan keluar rumah, ia nyaris tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ladang yang sebelumnya tandus dan kering kini berubah menjadi hijau subur. Tanaman-tanaman yang sebelumnya hampir mati kini tumbuh dengan daun yang segar, batang yang kuat, dan buah yang menggantung lebat. "Apa yang terjadi?" gumam Sukardi sambil melangkah ke ladangnya. Tangannya meraba butiran padi yang menguning sempurna. Dari belakang, Ning Sekar muncul dengan senyum lembut. "Aku sudah berjanji untuk membantumu," katanya. Sukardi menoleh dan menatap wanita itu. Sejak awal, ia tahu Ning Sekar bukan manusia biasa. Tapi melihat hasil yang luar biasa ini dengan mata kepalanya sendiri membuatnya semakin menyadari betapa besar kekuatan yang dimiliki wanita itu. Tidak hanya sawah dan ladangnya yang berubah, ibunya yang sebelumnya terbaring sakit pun mulai membaik. Wajahnya kini lebih segar, dan ia mulai bisa duduk dan berbicara dengan lebih jelas. "Puji, apa kau membawa tabib ke sini?" tanya ibunya heran. Sukardi hanya tersenyum dan menggeleng. Ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak ingin ibunya takut atau khawatir. Yang terpenting, ibunya sehat, dan hidupnya mulai membaik. Sejak hari itu, Ning Sekar benar-benar menjadi bagian dari hidup Sukardi. Ia membantu mengurus rumah, memasak, dan merawat ibunya. Tak hanya itu, ia juga selalu mendampingi Sukardi di ladang, membantu apapun yang bisa ia lakukan. Namun, sesuatu yang tidak disadari oleh Sukardi perlahan mulai tumbuh di hatinya. Perasaan yang lebih dari sekadar terima kasih. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam, Sukardi duduk di depan rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan. Ning Sekar datang membawa sepiring ubi rebus, duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih," kata Sukardi sambil mengambil sepotong ubi dan menggigitnya perlahan. Ning Sekar tersenyum, lalu menatap ke kejauhan. "Aku suka langit sore," katanya pelan. "Warnanya selalu indah. Tapi hanya sebentar. Seperti mimpi yang tak pernah bisa kau genggam terlalu lama." Sukardi menoleh, menatap wajah wanita itu yang tampak begitu tenang, tetapi juga penuh dengan sesuatu yang sulit ia artikan. "Kau bicara seolah kau tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga," kata Sukardi. Ning Sekar terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mungkin karena aku pernah kehilangan segalanya." Sukardi tidak bertanya lebih jauh. Tapi ada sesuatu di nada suara Ning Sekar yang membuatnya ingin melindungi wanita itu. "Aku hanya ingin berterima kasih, Ning," kata Sukardi pelan. "Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku dan ibuku." Ning Sekar menoleh dan menatap Sukardi dalam-dalam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Sukardi dengan lembut. "Kau baik, Sukardi," katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Itulah alasan aku memilih tinggal di sini." Jantung Sukardi berdegup kencang. Ia ingin menarik tangannya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan sentuhan itu. Hari demi hari berlalu, dan perasaan itu semakin tumbuh. Sukardi mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menyayangi Ning Sekar sebagai seorang teman atau penyelamat. Ia mencintainya. Namun, ada ketakutan yang selalu menghantui pikirannya. Ning Sekar bukan manusia. Ia adalah siluman ular. Apakah cinta mereka mungkin? Apakah Ning Sekar juga merasakan hal yang sama? Pada suatu malam, ketika bintang-bintang memenuhi langit, Sukardi akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Ning," katanya pelan, suaranya sedikit gemetar. Ning Sekar menoleh dengan senyum lembut. "Ya, Puji." Sukardi menatap mata emas wanita itu dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu lagi." Mata Ning Sekar sedikit melebar, tetapi ia tetap diam, menunggu Sukardi melanjutkan. "Aku mencintaimu, Ning," kata Sukardi akhirnya, suaranya penuh dengan ketulusan. "Aku ingin kau tetap di sisiku, bukan hanya sebagai penyelamat atau teman, tapi sebagai pendamping hidupku." Mata Ning Sekar tampak berkaca-kaca. Ia menunduk, seolah sedang menahan sesuatu yang begitu dalam. "Aku juga mencintaimu, Sukardi," katanya akhirnya. "Tapi..." Sukardi merasakan jantungnya mencelos. "Tapi apa, Ning?" Ning Sekar menghela napas panjang sebelum berkata,
jika kau benar-benar ingin bersamaku, ada satu syarat yang harus kau penuhi. Kau tidak boleh pernah mengatakan kepada siapapun tentang siapa aku sebenarnya. Jika rahasiaku terbongkar, aku harus pergi, dan kau akan kehilangan semua yang telah kau dapatkan. Sukardi menatap wanita itu dengan kebingungan. Aku bersumpah, Ning. Aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasiamu kepada siapapun, katanya dengan mantap. Ning Sekar tersenyum tipis, meski ada kesedihan dalam matanya. Aku percaya padamu, Sukardi, katanya. Malam itu, mereka berdua mengikat janji di bawah cahaya bulan. Sebuah janji yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa takdir telah menunggu mereka di depan. Bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Sukardi berubah drastis. Ladangnya semakin luas dan subur, panennya melimpah sepanjang tahun, dan perlahan-lahan ia menjadi petani paling kaya di desa. Rumahnya yang dulu reot kini telah direnovasi menjadi lebih besar dan kokoh. Bahkan, ia mulai mempekerjakan orang-orang desa untuk membantunya mengurus pertanian. Orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan hidup Sukardi. Mereka yang dulu memandangnya dengan kasihan, kini melihatnya dengan kagum, dan sebagian dengan iri. Bagaimana mungkin seorang petani miskin seperti Sukardi bisa tiba-tiba menjadi kaya? Bisik seorang lelaki di warung kopi desa. Ya, dulu tanahnya kering, sekarang subur seperti tanah kerajaan, timpal yang lain. Kudengar istrinya sangat cantik, tapi tidak ada yang pernah melihatnya keluar rumah sering-sering, sahut seorang perempuan tua. Aneh, bukan? Desas-desus mulai menyebar di desa. Banyak yang mulai mencurigai bahwa Sukardi telah menggunakan cara gaib untuk mendapatkan kekayaannya. Pada suatu malam, seorang dukun desa bernama Ki Sentot mendatangi rumah kepala desa. Dengan ekspresi serius, ia berkata, ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda itu. Aku merasakan energi yang tidak biasa mengelilinginya. Kepala desa, yang juga merasa curiga, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki. Ia mengajak beberapa orang kepercayaannya, termasuk Ki Sentot, untuk mengawasi Sukardi dari kejauhan. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh, hingga suatu malam, salah seorang warga mengintip ke rumah Sukardi dari kejauhan. Yang ia lihat membuatnya nyaris pingsan. Istri Sukardi berubah menjadi ular putih raksasa saat tengah malam. Dengan tubuh gemetar, orang itu segera berlari kembali ke desa dan melaporkan apa yang ia lihat. Berita itu menyebar seperti api. Orang-orang desa berkumpul di balai desa, wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Kita harus mengusirnya, seru seorang lelaki. Atau membunuhnya sebelum ia mencelakai kita, timpal yang lain. Kepala desa mengangguk dengan wajah serius. Kita harus memastikan kebenarannya. Jika benar istrinya adalah siluman, maka Sukardi telah membawa kutukan ke desa kita. Mereka pun sepakat untuk memancing Sukardi agar mengakui kebenarannya. Keesokan harinya, Sukardi diundang ke pertemuan desa. Ia datang dengan tenang, tak menyadari bahwa dirinya sedang dijebak. Sukardi, kata kepala desa dengan suara berat. Kami ingin bertanya, bagaimana kau bisa mendapatkan kekayaan sebesar ini dalam waktu singkat? Sukardi tersenyum sopan. Aku hanya bekerja keras, Pak Kepala Desa. Tanahku subur, panenku bagus, dan aku selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Ki Sentot, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela. Jangan berbohong, Sukardi. Kami tahu rahasiamu. Sukardi merasakan sesuatu yang tidak beres. Apa maksud kalian? Salah seorang warga berdiri. Kami tahu bahwa istrimu bukan manusia biasa. Seseorang telah melihatnya berubah menjadi ular. Darah Sukardi mendadak membeku. Itu tidak benar, serunya, mencoba tetap tenang. Tidak perlu menyangkal, kata kepala desa dengan tajam. Jika kau tidak menyembunyikan sesuatu, maka buktikan pada kami. Bawa istrimu ke sini dan biarkan kami melihatnya sendiri. Sukardi terdiam. Ia terjebak. Jika ia menolak, mereka akan semakin curiga. Tapi jika Ning Sekar datang dan sesuatu terjadi, maka kutukan yang pernah dikatakan istrinya akan menjadi nyata. Kau takut, Sukardi? Tanya Ki Sentot dengan senyum licik. Sukardi mengepalkan tangannya. Ia harus berpikir cepat. Namun, tanpa sadar, dalam tekanan dan ketakutan, mulutnya akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya ia katakan. Istriku adalah siluman ular. Dialah yang membuat hidupku berubah. Sejenak, keheningan menyelimuti tempat itu. Orang-orang desa terbelalak,
Lalu gemuruh suara mereka berubah menjadi kemarahan. Kita harus menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Orang-orang desa segera berlarian membawa obor dan senjata menuju rumah Sukardi. Sukardi tersadar akan kesalahannya. Ia berlari sekencang mungkin menuju rumahnya, berharap bisa memperingatkan Ning Sekar sebelum semuanya terlambat. Namun, sesampainya di rumah, ia hanya menemukan Ning Sekar berdiri di ambang pintu dengan mata penuh air mata. Sukardi merasa dadanya sesak. Ning, aku tidak sengaja. Ning Sekar tersenyum sedih. Sukardi, kau telah melanggar janjimu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan langit yang semula cerah berubah menjadi gelap. Sukardi mencoba menggenggam tangan istrinya, tetapi tubuh Ning Sekar mulai bersinar terang. Maafkan aku, Ning, seru Sukardi dengan putus asa. Namun, Ning Sekar hanya menatapnya dengan tatapan penuh cinta sekaligus kesedihan. Aku mencintaimu, Sukardi, katanya dengan suara lirih. Tapi aku harus pergi. Seketika, tubuhnya berubah menjadi ular putih raksasa. Ia menatap Sukardi untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya melesat ke dalam tanah, menghilang dalam sekejap. Orang-orang desa yang tiba di tempat itu hanya melihat Sukardi yang terduduk lemas di tanah. Rumahnya mulai runtuh, ladangnya mengering, dan semua kekayaannya lenyap dalam hitungan detik. Sukardi merasakan dunianya runtuh. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya, termasuk wanita yang paling ia cintai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa bisa berhenti. Namun, takdir masih belum selesai dengannya. Sukardi terduduk lemas di depan rumahnya yang kini hancur berantakan. Ladang yang dulu subur dan hijau berubah menjadi tanah tandus dalam sekejap, seolah semua keberkahan yang pernah ia miliki menghilang bersama dengan kepergian Ning Sekar. Orang-orang desa yang semula marah dan bersemangat kini berdiri dalam keheningan. Mereka menyaksikan keajaiban yang berubah menjadi petaka. Seorang wanita yang ternyata adalah siluman ular telah pergi, dan bersamanya, seluruh kemakmuran yang sebelumnya mengelilingi Sukardi ikut lenyap. Seorang pria tua berbisik lirih, ini kutukan? Kutukan karena ia mengingkari janji dengan siluman itu. Sukardi mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah mengkhianati janji yang ia buat pada Ning Sekar, dan sekarang ia harus membayar akibatnya. Berhari-hari setelah kejadian itu, Sukardi kembali hidup dalam kemiskinan, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Orang-orang desa yang dulu hormat padanya kini menjauh. Tak ada lagi yang datang untuk bekerja di ladangnya, karena ladang itu sekarang hanya hamparan tanah kering yang pecah-pecah. Hutangnya pada rentenir kembali menghantuinya. Tanpa kekayaan yang ia miliki sebelumnya, ia tidak punya apapun untuk membayar mereka. Suatu hari, para penagih hutang datang ke rumahnya yang hampir roboh. Sukardi, kau pikir kami akan melupakan hutangmu begitu saja? Suara salah satu dari mereka terdengar dingin. Sukardi hanya bisa menunduk, tidak memiliki jawaban. Kau harus membayarnya, atau kami akan mengambil apapun yang masih bisa kami ambil darimu. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah seorang pria kurus yang sudah kehilangan segalanya. Bahkan ibunya kini kembali sakit, kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Akhirnya, mereka pergi dengan kesal, meninggalkan Sukardi sendirian di depan rumahnya yang semakin rapuh. Malam itu, Sukardi duduk termenung di bawah pohon besar di tepi ladang. Ia memandang langit, berharap melihat cahaya bulan yang biasa ia nikmati bersama Ning Sekar. Namun, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia memejamkan matanya, mengingat kembali semua momen bersama istrinya, senyum lembutnya, tatapan matanya yang penuh kasih, suara lembutnya saat mereka berbicara di bawah langit senja. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Maafkan aku, Ning, bisiknya pelan. Aku telah mengecewakanmu. Tiba-tiba, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang hadir di sekelilingnya. Dari kejauhan, Sukardi mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari angin. Sukardi. Ia tersentak dan menoleh ke sekelilingnya. Tidak ada siapapun di sana. Namun, suara itu begitu akrab di telinganya. Itu adalah suara Ning Sekar. Ning, ia berbisik, berharap bahwa ia hanya berhalusinasi. Aku selalu mencintaimu, Sukardi. Tapi aku tidak bisa kembali lagi. Sukardi terisak. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku mohon. Aku akan menepati janji kali ini. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, katanya dengan suara yang penuh harap. Namun, angin hanya berhembus pelan,
membawa suara itu pergi bersamanya. Ning Sekar sudah benar-benar pergi. Sejak malam itu, Sukardi berubah. Ia jarang berbicara dengan siapapun. Ia lebih banyak menghabiskan waktu duduk di bawah pohon besar di ladangnya yang telah mati, menatap langit yang seakan tak lagi memiliki arti. Orang-orang desa mulai melihatnya sebagai pria yang kehilangan kewarasannya. Kasihan dia. Sepertinya dia tidak bisa menerima kenyataan, bisik seorang ibu-ibu di pasar. Dia sudah mendapatkan segalanya, lalu menghancurkannya sendiri, sahut yang lain. Namun, Sukardi tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan orang. Setiap malam, ia duduk di tempat yang sama, berharap bisa merasakan kembali kehadiran Ning Sekar. Namun, yang ia temui hanyalah keheningan. Dan di dalam keheningan itu, hatinya semakin hancur. Suatu hari, seorang anak kecil yang sedang bermain di ladang melihat sesuatu yang aneh. Di bawah pohon besar itu, seorang lelaki tua duduk bersandar dengan mata terpejam. Wajahnya damai, seolah sedang tertidur nyenyak. Namun, ketika anak itu mendekat, ia menyadari sesuatu. Sukardi tidak bergerak lagi. Orang-orang desa segera berlari ke tempat itu, dan mereka semua terdiam melihatnya. Sukardi telah pergi, dengan senyum kecil di wajahnya, seolah ia akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Mereka menguburkannya di bawah pohon besar itu, di tempat yang selalu menjadi saksi kesedihannya. Dan sejak saat itu, ada cerita yang mulai beredar di desa. Mereka mengatakan bahwa di malam tertentu, saat bulan bersinar terang, seseorang pernah melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di bawah pohon itu. Ia tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana, menatap ke arah desa dengan mata yang penuh kerinduan. Sebagian orang percaya bahwa itu adalah Ning Sekar, yang kembali mencari pria yang pernah ia cintai. Namun, hanya angin malam yang menjadi saksi bisu dari kisah cinta yang tragis itu. Dan nama Sukardi pun akhirnya menjadi legenda, tentang seorang pemuda yang menemukan cinta sejatinya, namun kehilangan semuanya karena sebuah janji yang ia langgar. Hari-hari berlalu setelah kematian Sukardi, namun namanya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang-orang desa. Mereka yang dulu mencibirnya kini berbicara dengan nada iba dan penyesalan. Aku dulu menganggapnya serakah, tapi sekarang aku sadar, mungkin dia hanya laki-laki yang terlalu mencintai seseorang yang tak seharusnya ia miliki, ujar seorang lelaki tua di warung kopi. Ya, cinta mereka seharusnya bisa berakhir bahagia, andai saja kita tidak ikut campur, timpal seorang wanita parubaya yang dulu sering menggunjing Sukardi. Namun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sukardi telah pergi, meninggalkan dunia dengan kesedihan yang mendalam. Suatu malam, ketika angin berhembus lembut dan bulan purnama menggantung di langit, seorang wanita tua yang sedang menimba air di sumur desa melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Di bawah pohon tempat Sukardi dikuburkan, berdiri sesosok wanita bergaun putih. Rambut panjangnya tergerai indah, dan tubuhnya memancarkan cahaya samar. Mata wanita tua itu membelalak. Ia tahu siapa wanita itu. Ning Sekar. Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu berdiri diam, menatap ke arah desa dengan tatapan penuh kerinduan. Tatapan seseorang yang kehilangan separuh jiwanya. Dalam keheningan malam, Ning Sekar menundukkan kepala, lalu mengulurkan tangannya seolah sedang berusaha meraih sesuatu yang tak terlihat. Namun, angin hanya berhembus lembut, membawa kesunyian yang menusuk hati. Lalu, perlahan-lahan, tubuhnya mulai memudar, hingga akhirnya menghilang bersama hembusan angin malam. Sejak saat itu, banyak orang desa yang mengaku melihat sosok Ning Sekar di malam-malam tertentu. Kadang-kadang ia terlihat duduk di bawah pohon, kadang hanya berdiri sambil menatap langit. Namun, yang paling mengharukan adalah bahwa setiap kali hujan turun setelah musim kemarau panjang, ladang milik Sukardi yang telah lama mati tiba-tiba menghijau kembali. Orang-orang desa mulai percaya bahwa Ning Sekar masih ada di sana, menjaga tanah itu dengan cinta dan kesetiaan yang tak pernah pudar. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang Sukardi dan Ning Sekar menjadi legenda di desa itu. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka, sebagai pelajaran tentang janji yang tak boleh diingkari, dan tentang cinta yang begitu kuat hingga tetap bertahan meski maut telah memisahkan. Namun, bagi mereka yang masih percaya pada keajaiban, Ning Sekar tidak pernah benar-benar pergi. Di malam bulan purnama, jika kau berjalan melewati pohon tua itu, kau mungkin akan merasakan angin berhembus lembut di sekelilingmu. Dan jika kau cukup beruntung, kau mungkin akan mendengar bisikan lirih seorang wanita, memanggil nama yang pernah ia cintai dengan segenap jiwa. Sukardi. Kepercayaan adalah dasar dari hubungan, dan janji bukan sekadar kata-kata, melanggarnya bisa membawa kehancuran. Keserakahan dan ketidaksabaran seringkali mengaburkan akal sehat,
membuat seseorang kehilangan hal berharga yang sudah dimilikinya. Terkadang, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjaga apa yang telah diberikan dengan setia.